Halo, kembali lagi di episode lanjutan kemarin di mana Xiaoyan Ratu Modusa dan Dokter Peri Kecil berperang dengan Sekte Kalajengking dan kemenangan mutlak jatuh pada aliansi Xiaoyan. Dan setelah perang usai dan Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan ke Black Corner dan pada akhirnya momen sedih yang pastinya admin sendiri kecewa nih karean akhirnya Cailin pun ditinggalkan. Yang jelas nantinya kemunculan Cailin akan begitu lama lagi bertemu Xiaoyan yang merantau. Singkat cerita, Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil akhirnya sampai di wilayah Black Corner Region dan memutuskan untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan kali ini mereka memanfaatkan waktu untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Selain itu Xiaoyan yang juga mencari informasi di sana, namun dari informasi yang didapat tidak ada informasi besar apapun mengingat mereka sekarang berada di wilayah terluar dari Black Corner. Dengan informasi tersebut sekalian juga berpikir tampaknya Xiaoyan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam perjalanannya mereka mendapat informasi lelang besar yang akan diadakan di Black Corner. Xiaoyan tertarik setelah adanya isu potongan peta Purifying Demon Lotus yang akan dilelang-lelang akan diadakan di tengah wilayah Black Corner dan diselenggarakan oleh faksi yang cukup besar Black Emperor City yang dikuasai oleh faksi Black Emperor merupakan faksi yang telah berdiri sejak lama. Diceritakan pemimpin mereka menempati posisi 10 Black Ranking yang kuat, bahkan Golden Silver Brother dikatakan menaruh rasa hormat kepada pemimpin vaksin tersebut. Dengan begitu maka dapat dipastikan kekuatan dari pemimpin mereka sangat bukan terlebih faksi mereka berbeda dengan taksi lain karena selalu menampilkan profil rendah di publik. Xiaoyan secara alami lebih mewaspadai orang-orang yang seperti itu dan tidak akan bertindak sembarangan. Singkat cerita mereka pun sampai di tengah wilayah Black Corner dan berjalan menyusuri hutan menuju ke Black Emperor City. Di tengah perjalanannya Xian bertanya kapankah mereka akan sampai di kota tersebut. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa mereka akan segera sampai. Xian yang kesal segera berkata bahwa dari tadi siang hanya berkata segera beberapa kali namun mereka masih belum juga sampai. Xian merasa sangat bosan dengan perjalanan yang sangat panjang, terlebih perjalanan mereka tempuh dengan berjalan kaki baru saja seakan-akan berbicara namun tiba-tiba langkah kakinya terhenti dan melihat dua orang yang sedang berlari ke arah mereka. Seorang lelaki parubaya bersama gadis remaja di beberapa pria berjubah hitam. Xiaoyan segera berkata kepada Xian dan Dokter Peri Kecil agar mereka tidak ikut campur untuk membantu mereka. Hal tersebut sangat wajar terjadi di wilayah Black Corner Region, terlebih mereka tidak memiliki banyak waktu untuk terlibat dalam permasalahan. Di sisi lain seorang gadis yang sedang dalam pengejaran segera menyadari adanya tiga orang yang tak jauh dari hadapannya. Ia segera berteriak meminta tolong kepada kelompok Xiaoyan. Mendengar hal itu lelaki parubaya segera berkata bahwa jika mereka menolongnya maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Xiaoyan masih terdiam sementara beberapa orang berjubah mempercepat pergerakan mereka hingga berhasil mengepung targetnya. Tanpa sadar Xiaoyan juga berada di tengah kepungan kelompok pria berjubah hitam yang langsung berbicara kepada Xiaoyan. Si pria berkata agar kelompok Xiaoyan yang tidak ikut campur dengan urusan yang tidak ada kaitannya. Xiaoyan berkata kami hanya kebetulan lewat dan tidak berniat untuk campur tangan. Kemudian Xiaoyan pun melangkah pergi. Melihat hal itu si gadis menjadi sangat kesal dengan sikap yang ditampilkan Xiaolian. Kemudian lelaki parubaya di sampingnya pun segera berbicara. Ia berkata bahwa mereka berasal dari Akademi Jianan dan jika kelompok Xiaoyan membantunya maka pihak akademi akan memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka. Si gadis segera berkata kepada si pria yang bersamanya bahwa hal itu akan percuma dikatakan kepada seorang yang pengecut. Setelah mendengar perkataan tersebut tiba-tiba langkah kaki Xiaoyan segera berhenti. Melihat hal tersebut pria berjubah hitam segera berkata agar sebaiknya Xiaoyan tidak ikut campur dengan urusan mereka, namun Sial yang tidak menanggapi perkataan tersebut dan malah bertanya kepada si pria parubaya. Sialin memastikan apakah mereka benar-benar dari Akademi Jianan. Si pria langsung memperkenalkan diri bahwa ia adalah instruktur Mei Bei sementara gadis di sebelahnya adalah muridnya yang bernama Moling. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa mereka dapat ikut bersama dengan Xiaoyan. Di sisi lain pemimpin pasukan berjubah hitam menjadi murka dan meminta anak buahnya untuk segera menyerang Xiaoyan. Midi berkata agar mereka semua berhati-hati mengingat pasukan yang berada di tingkat Dados Si dengan pemimpin di bintang 7 Doling Cell yang hanya tersenyum. Hingga tak lama Xian berhasil membereskan pasukan yang menyerang. Midi seketika terkejut setelah melihat hanya dalam 10 detik lebih dari 10 orang telah jatuh ke tanah. Setelah itu pemimpin kelompok berjubah hitam segera berteriak bahwa kelompok demonstran Valley tidak akan tinggal diam dengan perbuatan mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan kembali meminta Xian menghabisi pemimpin. Jihan pun dengan secepat kilat sudah berada tepat di depan si pria yang seketika terkejut. Ia mengeluarkan armor Doki namun sayang sekali tinju mungil Xian berhasil menembus armor dan menghantam dada si pria. Seketika darah keluar bersamaan dengan organ dalam yang hancur kemudian si pria pun terjatuh ke tanah. Di sisi lain Mini benar-benar terkejut melihat kekuatan seorang gadis kecil yang sangat menakutkan di hadapannya. Tak lama ia segera berterima kasih kepada kelompok Xiaoyan dan bertanya apakah mereka juga dari Akademi Jianan. Xiaoyan tersenyum kemudian mengangguk dan Meidi segera bertanya apakah ia boleh mengetahui nama mereka. Kalian segera berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Midi sedikit mengingat nama yang familiar namun masih belum menemukan apapun di benaknya. Morning yang berada di sampingnya segera berkata apakah pria tersebut adalah Xiaoyan dari Akademi. Ia mendengar hal itu barulah Midi teringat dan berkata apakah pria tersebut adalah Xiaoyan yang sangat terkenal di Akademi. Xiaoyan tersenyum lalu berkata jika tidak ada lagi nama Xiaoyan di Akademi maka orang yang mereka maksud adalah dirinya. Terkejut dan benar-benar tidak menduga orang yang menjadi idola di kalangan akademisi berada tepat di hadapannya. Seorang siswa yang membentuk aliansi hingga menjadi fraksi terbesar di akademi, benar-benar orang yang sangat kuat. Terlebih ia juga merupakan pendiri Sauger di wilayah Black Corner yang menampung para ahli lulusan dari Akademi Jianan.
Xiaoyan berkata sungguh tak terduga setelah beberapa tahun tidak kembali ternyata masih ada orang yang mengingatnya di Akademi Jianan. Setelah itu Xiaoyanu segera menanyakan mengapakah mereka dikejar oleh kelompok barusan. Instruktur Mei Bei segera berkata bahwa semuanya telah menjadi kacau namun masih cukup baik. Syafrian mengerutkan alis tanya apakah maksud dari instruktur Mei Bei. Ia berkata bahwa ceritanya akan sangat panjang namun ia akan menjelaskan secara singkat. Akademi selalu membawa siswa untuk berlatih di kedalaman hutan dan pada saat mereka berburu binatang ajaib tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang melakukan semua upaya untuk menahan mereka hingga akhirnya kami mencari kesempatan untuk kabur. Mereka berniat mencari bantuan namun naas mereka malah bertemu pasukan demons yang berpatroli. Saat ini masih ada sekitar 30 siswa yang terjebak di sana dan ia khawatir mereka akan segera dibunuh. Jarian terkejut kemudian bertanya siapakah tetua yang dimaksud. Sain merasa tidak pernah mendengar nama tetua tersebut di dalam akademi. Instruktur Midi segera berkata bahwa tentu Wu baru saja diangkat setahun belakangan ini. Ia juga merupakan siswa lulusan dari Akademi Batin yang drama. Wu Xiaoyan seketika terkejut setelah mendengar nama Wu yang keluar dari mulut instruktur Maidi. Di sisi lain dengan waktu yang bersamaan saat instruktur Maidi dikejar kelompok pria dan wanita berkumpul di suatu lembah, seorang pria yang merupakan tetua berdiri di barisan paling depan dengan gadis cantik di belakangnya. Xiaoyan berkata jika mereka berhasil lolos dari sana maka ia akan memberitahu kejadian tersebut kepada kakak Xiaoli Muhal yang berada di depannya mengangguk lalu berkata untuk saat ini mereka harus menunggu bantuan yang ditemukan oleh instruktur Mei Bei. Tak lama sebuah kilatan melintas selalu suara seorang lelaki pun terdengar. Seorang ahli di tingkat doang berkata ternyata sosok pedang iblis merah memang memiliki kemampuan. Walaupun segera melirik ke arah pria tersebut lalu tak lama kilatan lain segera muncul. Ahli tingkat doang lainnya dari Demon Frame ini segera muncul dengan banyak pasukan yang mengelilingi lembah. Seketika ekspresi menjadi gelap mengingat dua ahli doang yang setingkat dengannya. Mungkin dia dapat menghadapi salah satu dari mereka namun tetap saja keselamatan siswa akan terancam. Seorang ahli doang berkata sebaiknya segera menyerahkan dan dengan begitu maka mereka semua akan selamat. Mulai menyadari menyerah akan lebih menyakitkan dibandingkan dengan mati dalam pertempuran. Oleh karena itu ia segera berkata bahwa pantang bagi seorang dari Akademi Jianan untuk berkata menyerah. Lanjut berkata mengapa semuanya tidak ditentukan dengan salah satu dari mereka turun untuk bertarung melawannya. Pria lain berkata bahwa dengan kemampuan dan pedang merah darah Wu pasti akan sangat sulit untuk bertarung satu lawan satu. Oleh karena itu mereka akan tetap bersama untuk menghabisi semua orang dari Jianan. Merasa tidak ada pilihan lain walaupun keluarkan doki merah darah dan bersiap untuk menyerang. Kedua pria di sisi lain sedikit terkejut kemudian bersiap mengeluarkan doki masing-masing. Wu segera menghempaskan pedang merah dengan ujung tajam besar ke arah mereka. Benturan keras terjadi ketika dua ahli juga melepaskan serangan hingga mereka sama-sama mundur. Lengan Wu sedikit gemetar begitu juga dengan kedua ahli doang yang seketika menjadi pucat. Wu kembali bersiap melakukan serangan sebelum akhirnya aura kuat segera datang dari atas lembah. Seorang berjubah hijau tertawa lalu berkata sungguh kekuatan pedang merah yang sangat terkenal di wilayah Black Corner benar-benar menakutkan. Mendengar hal itu Wu segera melirik ke arah sumber suara. Sementara dua ahli segera melesat ke arah yang sama. Kedua ahli segera memberi hormat pada sosok pria berjubah hijau yang merupakan tertua keempat Demon Slam Sein yang merupakan seorang ahli di tingkat bintang 6 doang yang setelah menerima pesan dari kedua ahli doang ia segera berkata mereka berdua sungguh tidak berguna karena takut melawan seorang yang berada di tingkat yang sama. Seorang dari mereka berkata bahwa mereka memang pesimis mengingat kemampuan Wu yang tidak dapat diremehkan. Wu yang merasa tak perlu berbasa-basi lagi dengan segera menyerang secepat kilat ke arah Den. Dengan mudah serangan dapat dipatahkan hanya dengan cakar dari tangan hingga Wu kembali ke tempat semula. Wu seketika menyadari cakar elang khas yang baru saja ia lihat. Pantas saja si Den dijuluki tetua cakar elang karena benar-benar memiliki cakar yang mematikan. Namun meski begitu Hao tidak berhenti dan kembali menyerang dengan pedang merah yang lebih kuat. Namun seperti sebelumnya serangan dapat ditahan dengan cakar disusul dengan pukulan keras kepada Hao. Ia kembali terpental hingga mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Wu kembali bangkit dan melakukan serangan yang lebih kuat ke arah Cizen namun lagi-lagi serangan dapat dipatahkan dan Wu kembali terpental dengan darah segar yang keluar. Xiao Yu segera berteriak diikuti dengan para siswa yang khawatir dengan keadaan Wu. Setelah beberapa kali gagal di sisi lain tersenyum kemudian berkata jika saja Hao diberi waktu maka ia akan dapat melampaui kemampuan Shizen. Namun sangat disayangkan bakat muda Akademi Jianan akan berakhir saat ini juga. Shizen segera mengeluarkan cakar dan menghempaskannya ke arah Hao. Melihat hal itu Xiao Yu dan para siswa benar-benar tidak memiliki harapan Hao akan selamat. Begitu pula dengan Wu yang sudah tidak memiliki energi untuk menghindar. Ia hanya pasrah menerima serangan hingga cakar benar-benar mendekatinya. Tiba-tiba dari langit datang membuat terkejut melihat pedang besar yang sangat akrab menancap di tanah dan menyelamatkan hidupnya. Sambil melihat sekeliling mencari keberadaannya sosok pemuda berjubah hitam segera turun menghampiri Hao dengan senyum hangat di wajahnya. Seketika Seijin bertanya ahli dari manakah yang telah ikut campur dengan urusan mereka. Shizen lanjut berkata sebaiknya ia tidak ikut campur urusan Demons Rempel dengan Akademi Jianan dan jika tidak. Perkataan Shizen terhenti setelah melihat sosok pemuda yang tidak menanggapi perkataannya. Xiaoyan segera membangunkan Wu lalu berkata sudah sejak lama sekali mereka tidak bertemu dan tidak disangka mereka akan bertemu. Ketika Wu dalam keadaan seperti ini tersenyum sambil memukul dada Xiaoyan lalu berkata ia juga tidak akan menduga Xiaoyan akan datang pada saat seperti ini. Xiaoyan segera memberikan pil lalu meminta Wu beristirahat dan meninggalkan semua permasalahan kepada Xiaoyan walaupun tersenyum dan mengangguk. Sementara So Hyun memalingkan pandangan kepada sosok wanita yang akrab di matanya. Xiao Yu segera meminta Xiaoyan untuk menghabisi mereka semua tanpa tersisa.
Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan segera menghabisi mereka semua. Para siswa dan instruktur baru di belakang Xiao Yu bertanya-tanya siapakah sosok pria yang tiba-tiba datang. Mereka yang merupakan instruktur dan siswa baru mungkin akrab dengan nama Xiaoyan namun tidak pernah bertemu dengan sosok tersebut. Tak lama seorang wanita di belakang tersadar ketika melihat ciri-ciri terutama dari pedang besar yang tadi menghantam tanah dan segera berteriak apakah itu senior Xiaoyan. Pendiri Baxi Vengeance. Seketika mereka teringat cerita yang beredar luas di Akademi Jianan mengenai sosok senior itu adalah Xiaoyan sang legendari yang suka ngopi lupa bayar. Hahaha, bercanda lanjut cerita. Seketika Shizen dengan pedang besar yang melesat ke tangannya. Shizen secara alami menyadari kekuatan sel yang berada di bawahnya dan tidak merasa khawatir sedikitpun. Tanpa basa-basi Den segera melepaskan cakar mematikan ke arah Xiaoyan yang masih santai berjalan. Keterkejutan seketika melintas di wajah Shizen ketika menyadari Xiaoyan berhasil menghindari serangannya dengan sangat cepat. Ia pun segera berputar dengan cakar yang mengarah ke punggung Xiaoyan. Begitu pula dengan Xiaoyan yang segera berputar dan melepaskan tinju yang akhirnya bertabrakan dengan cakar. Setelah tabrakan dahsyat tiba-tiba Xiaoyan membuka tinjunya dan kekuatan tersembunyi segera meletus menghantam cakar Shizen. Ia terpental. Shizen pun mundur 10 langkah dengan wajah yang terlihat pucat. Sementara Xiaoyan masih berada di posisi benturan. Shizen semakin marah dan kembali menyerang dan mereka kembali beradu. Xiaoyan tersenyum kemudian api hijau segera melonjak dan menghantam dan membuat ia kembali terpental dengan darah yang keluar dari mulutnya. Shizen segera bertanya siapakah sebenarnya sosok pria tersebut. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia adalah Xiaoyan dari klan Shao. Setelah mendengar nama yang baru saja disebut ekspresi Dan seketika berubah. Ia mengingat sosok yang telah membunuh Han Peng dan ketua sekte darah dalam pertempuran dahsyat di masa lalu. Ia bertanya-tanya bukankah seharusnya ketua klan Shao telah pergi meninggalkan Black Corner. Bagaimana mungkin ia bisa berada di tempat ini. Ketakutan muncul di wajah Shizen yang berpikir saat itu Xiaoyan yang berhasil membunuh Han Feng yang tingkatnya di atas Naya menginjak ranah dojong. Sudah sangat pasti setelah beberapa tahun kekuatannya akan meningkat dan menakutkan. Merasa takkan menang Shizen pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Ia segera melesat dengan doki hijau ke arah siswa akademi yang seketika ketakutan namun tiba-tiba sosok hitam telah berada tepat di depan Shizen yang akhirnya memutar tubuh dan melesat ke langit. Shizen berteriak kepada semua ahli untuk segera membunuh sosok pria tersebut. Dua ahli doang seketika tanpa daya segera menyerang ke arah Xiaoyan yang setelah saling bertukar pandangan. Sementara itu Xiaoyan meminta Xiaomi untuk sedikit mundur dan Xiu bersama para siswa pun mengikutinya. Kilatan muncul di kaki dan seketika beberapa bayangan muncul dan mereka melesat ke arah dua ahli doang yang menyerang terjatuh dengan mulut yang mengeluarkan darah. Sementara ahli doang lainnya terkejut memutuskan untuk kabur namun naas baru saja hendak melesat ke langit tiba-tiba api hijau segera membungkus tubuhnya menimbulkan teriakan kesakitan hingga akhirnya mayat hangus pun terjatuh. Membuat para prajurit mereka pun segera melarikan diri namun tak lama api tak terlihat melesat membuat mereka semua terbakar menjadi abu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yu dan yang lainnya benar-benar terkejut melihat serangan mematikan yang belum pernah mereka lihat. Dua ahli doang mati hanya dalam waktu secuil terlebih dengan tubuh para anggota yang seketika terbakar menjadi abu. Setelah itu Xiaoyan pun berbalik dan turun lalu menanyakan keadaan mereka. Ekspresi Xiao menjadi rileks ketika melihat Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata bahwa mereka baik-baik saja. Sementara itu Wow dengan ekspresi panik segera berkata bahwa Den telah berhasil kabur. Xiaoyan yang tersenyum kemudian berkata bahwa ia takkan bisa kabur dan selamat dari tempat ini. Setelah itu Xiaoyan segera bertanya bagaimana keadaanmu Hao saat ini. Hao menjawab seharusnya ia akan segera pulih dalam beberapa hari minum pil. Tak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita dengan tangan halus yang melempar sosok tubuh ke lembah. Mereka segera menyadari bahwa mayat tersebut adalah Shizen yang telah mati dengan wajah keunguan seperti terkena racun. Sosok wanita segera berjalan seperti menuruni tangga di udara menuju ke lembah sambil meminta maaf kepada Xiaoyan. Dokter beri kecil berkata bahwa ia berniat membawa Den hidup-hidup namun ia tak menyangka bahwa daya tahan terhadap racun tubuhnya sangat lemah. Semua orang dari Akademi Jianan benar-benar terkejut melihat sosok wanita yang berjalan di atas udara. Begitu juga dengan Wow. Ia bertanya-tanya dalam hatinya mengapa orang yang mengikuti Xiaoyan selalu memiliki kekuatan sangat menakutkan. Sementara itu Xiaomi hanya tersenyum kemudian bertanya kepada Wu Hai mengenai Demon Plan Valley. Fu Hao terdiam sejenak. Kemudian ia pun berbicara bahwa semua ini berasal dari jauh Gate di Black Corner Region. Siap yang terkejut ketika mendengar hal tersebut dan segera bertanya apakah yang telah terjadi. Wow bercerita bahwa Demon Valley adalah faksi besar yang telah berdiri sejak lama sementara perkembangan yang sangat pesat. Tentu hal semacam itu akan menjadi konflik di daerah kacau seperti Black Corner. Akhirnya konflik benar-benar terjadi antara Demon Slam Belly Dance Gate hingga berujung kepada pertempuran. Demon Rempel telah beberapa kali mengalahkan Soul Gate hingga akhirnya pihak Akademi Batin pun turun tangan untuk membantu. Dengan begitu Demon Valley pun berhasil dikalahkan. Rupanya mereka menaruh dendam di Akademi Batin kemudian mengambil jalan licik untuk menghancurkan Akademi mereka mulai dengan pergerakan merekrut orang-orang yang pernah ikut bersama Han Peng. Selain itu mereka juga mencegah para siswa yang keluar Akademi untuk berlatih. Kemudian membunuh banyak nyawa siswa akademi yang melayang selama beberapa tahun belakangan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut. Kemudian Siwon pun merasakan sepertinya Demon Play Low Valley memiliki kekuatan yang besar. Seharusnya dengan adanya tetua Sukian yang berada di tingkat dojong mereka tidak akan berani untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya pihak lain juga memiliki seorang elit di tingkat dojong. Xiaoyan segera bertanya apakah pihak musuh memiliki seorang elit dojong di dalamnya. Wow mengangguk lalu berkata bahwa pemimpin mereka berada di tingkat dojong. Dengan begitu mereka memiliki keberanian untuk melancarkan serangan kepada Akademi Batin. Diceritakan bahkan Golden Silver Brother menaruh hormat kepada pemimpin mereka.
Hao bertanya apakah tujuan Xiaoyan kembali bukan hanya untuk mengunjungi mereka. Xiaoyan tersenyum lalu berkata bahwa ia memiliki beberapa hal yang harus ditanyakan kepada tetua pertama. Menanggapi hal itu Si Yu berkata jika memang begitu maka mereka dapat kembali ke akademi bersama-sama. Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian berkata bahwa ia masih harus datang ke tempat lelang besar di Black Corner. Ada beberapa barang yang ingin ia lihat di pelelangan tersebut. Hao segera berkata apakah lelang yang dimaksud adalah lelang yang berada di Black Emperor City. Xiaoyan mengangguk kemudian Wow lanjut berkata bahwa lelang tersebut memang sangatlah besar. Wow berpesan kepada Xiaoyan agar berhati-hati ketika berada. Hal itu dikarenakan pihak Demons dikabarkan juga akan hadir dalam pelelangan tersebut. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata bahwa saat ini mereka harus pergi sampai ke tempat yang aman untuk berpisah. Hao juga mengangguk kemudian memerintahkan semua siswa untuk segera bergerak. Singkat cerita mereka pun sampai di pusat kota kemudian berpisah dan Xiaoyan segera menuju ke Black Emperor City. Xiaoyan pun bergegas mengingat waktu dimulainya pelelangan sudah dekat. Setelah setengah hari berjalan kaki mereka pun sampai di gerbang Black Emperor City. Mereka pun segera masuk dan terkejut melihat arus manusia yang sangat padat. Lelang yang benar-benar besar membuat orang sangat tertarik untuk datang. Xiaoyan segera berjalan ke tengah kerumunan dan mengantri untuk masuk ke dalam rumah lelang yang diadakan. Saat sedang mengantri terdapat beberapa lelaki kekar dengan tatapan cabul menggoda dokter kecil dan Zian menanggapi hal itu. Dokter peri kecil segera menarik Zian yang terlihat marah sementara itu Xiaoyan terlihat kesal dan hendak menuju namun dihalangi oleh dokter peri kecil. Xiaoyan pun menuruti perkataan dokter peri kecil dan bergegas maju namun kumpulan pria tadi terkejut melihat tindakan Xiaoyan yang dianggap sebagai pengecut. Banyak tawa dilemparkan ke arah kelompok Xiaoyan yang terlebih dengan ejekan cabul kepada dua orang wanita yang bersama Xiaoyan. Akhirnya karena sudah tidak tahan Xiaoyan pun secepat kilat berada tepat di tengah-tengah mereka. Tanpa basa-basi Xiaoyan langsung membunuh mereka dan kembali ke posisi semula. Kegaduhan seketika berhenti setelah tindakan yang Xiaoyan tampilkan. Barusan banyak orang yang menghindar ketika Xiaoyan berjalan mendekati mereka. Mereka pun mundur dan memberi jalan untuk Xiaoyan untuk mengantri. Segera bergegas menuju pintu ungu yang disiapkan untuk ahli yang setidaknya bertingkat di Do Uang. Setelah sampai seorang pria tua berjubah kuning berkata bahwa pintu tersebut khusus untuk seorang ahli yang bertingkat di Do Uang. Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata bagaimana cara si pria tahu jika kekuatannya saja belum sampai bintang 5 Do Uang. Saat yang bersamaan datang seorang pesuruh yang membisikkan sesuatu kepada si pria tua. Tak lama situ suruh pun pergi kemudian si pria segera mengambil plat ungu dan mulai berbicara. Ia segera menanyakan identitas dan dari fraksi mana berasal. Kemudian si pria tua mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Tak lama setelah itu si pria melambaikan tangan dan seorang pesuruh segera menghampirinya. Si pria memerintahkan untuk memberitahu sekte tersebut mengenai kelompok yang baru saja masuk dengan kekuatan seperti itu. Mustahil mereka tidak dikenali di wilayah Black Corner. Terlebih situasi Black Emperor yang saat ini sedang rumit maka hal itu sangat diperlukan. Lelaki pembawa pesan pun mengangguk kemudian segera pergi. Di bagian cornering Giant tampaknya si pria harus memberitahu Ku Walking untuk mengetes kekuatan pemuda tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan memutuskan untuk mengunjungi Tousan Medicine House untuk mencari bahan obat langka. Mengingat rumah obat yang sangat besar seharusnya beberapa bahan obat yang mereka butuhkan bisa didapat di sana. Tak lama kemudian mereka pun sampai dan disambut seorang pria tua. Si pria segera bertanya apakah ada bahan obat atau hal lain yang dibutuhkan. Xiaoyan segera melirik ke arah pria tua kemudian segera mengeluarkan catatan dan memberikannya. Setelah menerima catatan si pria sedikit terkejut lalu bertanya apakah Xiaoyan merupakan seorang alkemis. Xiaoyan mengangguk lalu bertanya apakah seorang alkemis tidak boleh membeli bahan obat di sini. Si pria tersenyum lalu berkata bahwa bukan itu yang ia maksud melainkan ia juga seorang alkemis tingkat 2. Setelah itu saya tanya apakah bahan yang ia butuhkan ada di tempat tersebut. Si pria berkata bahwa mereka memiliki kelima bahan langka yang ada di dalam daftar namun dengan harga berkisar antara 2 juta koin emas sementara 3 bahan lain benar-benar sangat langka dan sulit untuk didapat. Sialnya hanya terdiam mengingat memang 3 bahan terakhir akan sangat sulit untuk didapatkan. Xiaoyan pun lanjut mengeluarkan kartu kristal dan menghitung koin emas yang ia miliki dalam Ashrian berkata agar Ci pria segera menyiapkan bahan obat yang tersedia. Xiaolian masih memiliki uang yang ia simpan dari keuntungan ketika mengadakan lelang di dengan uang 4 juta koin emas. Xiaoyan dapat membeli bahan yang ia butuhkan. Tak lama si pria bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan 3 bahan terakhir. Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya apakah si pria memiliki bahan obat yang dibutuhkan. Mengangguk. Namun untuk mendapatkannya tidak bisa menggunakan koin emas sebagai pertukaran. Seseorang harus memurnikan pil yang tingkatnya serupa dengan bahan obat yang diinginkan. Xiaoyan mengangguk dan tersadar jika bahan obat sudah mencapai tahap tertentu maka tidak akan dapat dinilai hanya dengan koin emas. Akhirnya Xiaoyan pun setuju dan meminta diantar ke lantai tersebut. Nah sampai di sini dulu ya, ikutin terus Iwan Junior dan JGJ lupa like and subscribe agar admin semangat. Terima kasih sampai jumpa episode berikutnya.